Assalamualaikum, selamat sore. Berjumpa lagi bersama kami di Pelam Motor 88 Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang motor Honda Supra 1254 tak yang ngasap. Ngasap ini teman-teman dikategorikan dua asap, yaitu asap putih dan juga asap hitam. Nah, tapi yang terjadi pada motor ini teman-teman, yaitu mengeluarkan asap abu-abu. Nah, apa yang menyebabkan asap abu-abu itu tadi, yaitu bercampur antara asap putih dan juga asap hitam. Nah, asap putih itu terjadi disebabkan oli yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, oli yang dari bak mesin tadi masuk ke ruang bakar melalui boring ini. Melalui boring ini oli masuk. Karena ring pada piston ini sudah tidak kuat menyapu atau menghadang oli. Jadi otomatis oli tadi yang dari dalam mesin masuk ke ruang pembakaran. Jadi kali ini saya akan mengatasi dan juga akan mengganti ring pada piston ini. Karena saya perhatikan di boring ini masih mulus ya, masih tidak cacat. Nah, masih mulus. Jadi ini masih memungkinkan untuk kita ganti ring saja ya teman-teman. Untuk ini menyangkut masalah biaya. Sebetulnya ini kita ganti dengan ring piston satu set itu juga lebih baik. Lalu bagian ini tadi, bagian payung klip yang atas nanti kita akan sekir. Ini yang menyebabkan tadi asap hitam. Nah, bahan bakar akan nyelonong masuk melalui pintu klip ini yang bocor tadi. Yang kedua, teman-teman, yang menjadi faktor penyebab asap putih yaitu kebocoran pada seal klip. Nah, di sini di payung klip ini terdapat seal klip. Nah, di dalam sini ada seal klip. Jadi apabila terjadi kebocoran longgar sedikit saja teman-teman, oli itu akan masuk ke dalam, kehisap bersamaan dengan bahan bakar. Nah, itu tadi yang menyebabkan ngasap abu-abu. Asap hitam bercampur warna putih ya. Nah, pengaruh pada motor ini apabila mengeluarkan asap hitam ya teman-teman, motor ini tidak ada tenaga sama sekali. Lalu boros BBM juga iya, susah hidup juga iya. Jadi nanti akan kita atasi masalah asap hitam dan juga asap putih. Nah, kita mulai nanti dari mengatasi asap putih ya. Nah, asap putih ini mengatasinya yaitu dengan mengganti ring pada piston ini. Teman-teman bisa dipahami penjelasan dari saya apa yang menjadi penyebab utama asap putih dan juga asap hitam. Nah, dan bagaimana cara mengatasinya nanti kita akan lihat sama-sama ya teman-teman. Ada dua tempat yang menyebabkan motor ini keluar asap putih ya teman-teman. Yang pertama di bagian ini. Nah, di bagian boring ini dan juga ring pistonnya. Lalu ringnya. Nah, apabila boring ini tadi sudah cacat, itu juga menjadi penyebab ngasap putih. Nah, kalau sudah terlalu parah, kita akan sekur ya, kita kloter. Jadi ini kemarin sudah pernah dikloter yaitu dengan ukuran piston 050. Nah, jadi saya perhatikan di sini masih layak untuk kita ganti ring. Jadi kali ini kita ganti ring saja ya teman-teman. Semoga bisa sembuh asap putihnya. Lalu yang kedua yang menyebabkan asap putih teman-teman. Nah, dari kebocoran seal clip yang atas ini. Kalau yang bawah tidak pengaruh teman-teman. Disebabkan yang bawah ini membuang ya. Kalau yang exhaustnya ini, klip exhaust di sebelah bawah ini membuang. Jadi kalau kebocoran pada seal clip ini
tidak begitu pengaruh. Nah, yang jadi pengaruh kedua, asap putih disebabkan seal clip bagian atas ini bocor. Nah, ada kebocoran. Jadi sirkulasi oli di dalam mesin itu, ketika mesin ini berputar, jadi ada tekanan oli itu kuat sekali teman-teman di dalam mesin itu. Jadi dimanapun ada kebocoran, oli itu akan masuk. Nah, misal kebocoran di bagian tutup atas di sini. Nah, apabila ini o-ringnya tidak bagus, dia juga akan keluar dari sini. Nah, lalu begitu juga dengan yang bawah di sini juga akan keluar. Nah, begitu juga dengan seal clip yang ada di dalam sini. Apabila ada kebocoran, longgar sedikit saja dari batangnya payung klip itu, dia akan terisap dan masuk ke ruang pembakaran. Nah, itu yang menyebabkan asap putih. Nah, jadi ada dua tempat yang bisa menyebabkan asap putih pada motor 4 tak ini ya teman-teman. Yang pertama dari sini area ring piston dan kawan-kawannya. Lalu yang kedua di bagian seal clip ini tadi yang bocor. Nah, lalu asap hitam itu disebabkan teman-teman ada kebocoran bahan bakar. Ada bahan bakar yang nyelonong yang tidak diperintah masuk sendirian, masuk melalui kebocoran pintu klip ini tadi. Nah, klip ini bocor, jadi bahan bakar itu masuk melebihi torsi yang diinginkan. Jadi kelebihan bahan bakar itu tidak menjadi tenaga teman-teman, hanya menjadi asap hitam dan dibuang. Nah, itu yang menyebabkan motor kita tidak bertenaga, lalu boros BBM, lalu susah hidup. Nah, itu efek samping daripada kebocoran payung klip yang atas ya teman-teman. Saya jelaskan sekali lagi. Nah, akibat kebocoran pada payung klip yang atas ini teman-teman, motor kita menjadi boros BBM, tidak bertenaga, lalu susah hidup. Nah, itu pengaruh dari kebocoran payung klip intake ini teman-teman. Oke teman-teman, saya akan mulai dari bagian head dulu. Saya akan membuka payung klip yang bocor, lalu saya akan sekir payung klip yang bocor yang menjadi penyebab tadi asap putih dan juga asap hitam. Nah, ini kita terlebih dahulu yang ini akan kita kondisikan ya teman-teman. Nah, ini sudah saya keluarkan payung klip yang bagian intake tadi teman-teman. Karena yang ini yang berpengaruh, yang mempengaruhi asap putih tadi, yaitu, tapi jangan salah ya teman-teman, bukan ini yang mempengaruhi asap putih, bukan payung, tapi seal clipnya. Nah, seal clipnya ada di sini di dalam. Saya akan keluarkan seal clipnya teman-teman. Ini teman-teman, seal clip ini bekerjanya seperti ini. Nah, dia akan menahan oli yang masuk. Dia akan menghadang oli yang berada di dalam head tersebut, jangan sampai masuk ke dalam ruang bakar. Apabila ini sudah longgar, sudah haus, dia akan terhisap bersamaan dengan bahan bakar. Nah, itu yang menyebabkan asap abu-abu ya teman-teman.
perhatikan, kerak yang ini adalah sisa pembakaran, sisa oli tadi yang terbakar. Jadi keraknya tebal sekali menempel di klip exhaust ini. Nah, perhatikan dari dekat ya teman-teman. Nah, tebal sekali ini. Nah, itu juga mempengaruhi pembakaran. Nanti apabila kerak ini menempel di sisi klip ini, dia akan bocor. Bocor lalu kompresinya berkurang. Nah, motor kita akan susah hidup dan juga tidak bertenaga. Nah, diusahakan kerak ini nanti akan kita bersihkan. Dan juga dudukannya ini akan kita sekir. Tapi masih menggunakan payung klip yang lama. Saya perhatikan di sini juga masih tebal ya teman-teman. Payung klipnya masih tebal, masih bisa kita gunakan. Nah, hanya bantalannya di sini, dudukannya ini atau mangkok klipnya sudah dalam ya. Tapi tidak masalah. Ini kalau mau diganti pun lama prosesnya teman-teman. Jadi akan kita sekir. Yang penting hasilnya tidak bocor ya, begitu ya teman-teman. Perhatikan teman-teman, ini kenapa harus kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita sekir payung klip ini. Nanti apabila tidak kita bersihkan di bagian belakang, nanti dia akan terhisap masuk lagi dan akan mengganjal lalu bocor lagi begitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau di bagian belakang di sini kotor ya, nanti dia akan mengganjal dari belakang sini sewaktu langkah hisap. Jadi kotoran yang di belakang di sini juga ikut terhisap. Begitu juga di bagian exhaust ini kita harus bersihkan. Nah, apabila tidak kita bersihkan dia juga akan mengganjal. Mengganjal lalu payung klip ini tidak tertutup rapat sehingga mempengaruhi berkurangnya kompresi. Jadi intinya di bagian ini, di area ini harus betul-betul bersih dan juga jangan sampai ada kebocoran. Diusahakan kalau sudah kita bongkar sampai ada kebocoran lagi, yaitu harus kita benahi di bagian ini. Setelah tidak ada kebocoran lagi baru kita pasang. Nah, biar pengerjaannya lambat, yang penting satu kali kerja ya, begitu ya prinsipnya teman-teman. Jangan sampai nanti ini tidak kita sekir, sudah tahu ini kita tes bocor lalu kita pasang, terus kita tes hidupin motornya tidak normal, tidak bisa lansam, masih ngasap hitam, lalu kita bongkar lagi. Nah, jadi itu akan merugikan waktu ya teman-teman. Jadi kita harus sekalian rampung semua baru kita pasang. Jadi tidak 2-3 kali kerja ya, begitu intinya ya teman-teman. Nah, bisa dipahami. Nah, oke teman-teman, kita akan sekir payung klip itu tadi dengan menggunakan canai ini. Nah, ini saya bikin sendiri dari batu canai yang biasa kita pakai, batu biasa kita pakai untuk mengasah pisau. Nah, ini saya hancurkan lalu dikasih grease ya, diaduk-aduk biar merata. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Dia kasar ya teman-teman dan juga tajam. Jadi pengasahannya tidak lama ya. Kursinya ini kita simpan di belakang klip ini. Nah, di sini kita kasih ya secukupnya ya teman-teman. Lalu saya akan menggunakan bor ini, bor tangan. Tapi ini kan tidak masuk ya teman-teman. Nah, begini kan tidak masuk. Nah, bornya ini. Nah, tidak bisa begini kan. Payung klipnya terlalu jauh ke dalam. Jadi saya akan menyambung bagian bor ini dengan menggunakan selang. Nah, selang bekas minyak ya. Nah, lalu kita simpan, kita
masukkan seperti ini ke ujung batang payung klip tadi. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kita masukkan selang itu di ujung batang klip ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita sambung di ujung batang klip ini. Nah, oke, tinggal kita putar. Boleh juga kita kasih BBM di sini agar lebih cepat proses penyisirannya. Nah, bagian ini kita tekan teman-teman. Bagian ini kita tekan. Lalu caranya agar cepat ya teman-teman, kita putar lalu dorong, tarik, putar, dorong, tarik, putar, dorong, tarik ya, begitu teman-teman ya, agar cepat proses penyekirannya. Nah, kita periksa dulu ya teman-teman, apakah ini sudah beres. Kita tes terlebih dahulu teman-teman, jangan dulu kita memasang perklipnya, nanti kalau bocor lalu akan kita buka lagi ya. Jadi kerja 2 kali seperti itu ya. Pastikan dulu ini tidak bocor ya teman-teman, baru kemudian kita akan pasang perklipnya. Kita tes menggunakan BBM. Nah, sepertinya ini sudah tidak bocor lagi, tidak ada BBM yang keluar yang saya simpan di atas, tidak ada rembes ke depan sini. Lalu kemudian kita akan menyekir bagian exhaust. Ini juga tidak boleh terjadi kebocoran, nanti akan mempengaruhi kompresi yang akan menyebabkan motor kita kurang tenaga. Kita tes juga menggunakan BBM ya teman-teman. Karena ini sifatnya cair, jadi kalau ada kebocoran akan ketahuan. Tahan, kita bersihkan. Nah, sepertinya ini sudah ya teman-teman. Sepertinya yang bagian exhaust ini sudah tidak bocor lagi. Lalu kemudian kita pasang. Nah, teman-teman, seharusnya seal clip ini kita menggunakan yang kualitas, yang orisinil. Disebabkan di tempat saya ini tidak ada yang orisinil, kehabisan stok, jadi saya akan menggunakan yang kualitas biasa. Cara memasangnya begini ya. Ini kita kasih sedikit pelumas agar nanti mudah masuk. Nah, begini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, letaknya kan di sini posisinya ya, di dalam. Nah, ini kita simpan, masukkan terlebih dahulu payungnya, lalu kemudian kita dorong. Nah, masuk sudah. Itu.
Nah, oke, lalu yang sebelah lagi yang bagian exhaust juga kita ganti dengan seal clip yang baru. Tapi ini saya kasih tahu ya teman-teman, sebetulnya kita harus menggunakan seal clip yang orisinil, disebabkan seal clip orisinil itu kualitasnya lebih tahan lama ya. Nah, karena saya kehabisan stok, jadi saya menggunakan yang kualitas biasa. Nah, oke, dorong. Nah, masuk sudah. Nah, itu. Ya, kelihatan ya teman-teman. Nah, seal clipnya sudah kepasang. Yang bagian intake juga sudah kepasang, intake yang di sebagian klip atas. Jangan keliru ya teman-teman. Ini payung klip ini beda ukuran ya. Kalau yang bagian intake dia lebih besar. Nah, ukuran payungnya ini lebih besar. Lalu yang bagian bawah ini lebih kecil sedikit. Nah, jadi jangan keliru, jangan kebalik. Yang kecil simpan di atas, yang lebar di bawah. Nah, itu tidak boleh begitu ya teman-teman. Nah, oke, setelah kita pasang tadi seal clip yang baru, lalu kita akan memasang bagian per clip dan juga pinnya. Ini kita akan memasang bagian per clip. Nah, ini kepalanya, tutupnya ya. Lalu kuku-kukunya ini kan kecil-kecil ya teman-teman, jadi kuku klip ini jangan sampai hilang. Ini susah dicari kalau hilang ini teman-teman. Sekarang kita akan pasang bagian per clipnya. Nah, simpan kukunya di atas begini. 1 2. Nah, bagaimana caranya nanti akan saya lihatkan bagaimana cara memasang per clip ini. Kita tekan begini kan tidak mungkin mampu ya teman-teman. Nah, berat seperti teman-teman pasti penasaran dan juga bertanya-tanya bagaimana sih cara mudah memasang per clip ini. Nah, kalau kita menggunakan tangan begini, kita tekan ya tidak akan mampu ya. Jadi kita akan menggunakan cara seperti ini. Nah, ini terbuat dari botol oli bekas. Ini agak keras. Jadi yang ini akan kita simpan di atas kuku ini. Nah, nanti akan kita dorong menggunakan kunci 10 agar bagian bawah ini sewaktu kita mendorong begini teman-teman, payung klipnya tidak mundur ke belakang. Jadi kita akan ganjal. Kita akan ganjal di bagian bawah sini. Nah, kita akan ganjal di bagian bawah sini, lalu simpan ke bawah begini. Nah, dia tidak akan, payung klipnya tidak akan termundur lagi ke bawah. Jadi akan kita dorong seperti ini, ditekan menggunakan palu juga boleh ya. Nah, oke, masuk sudah teman-teman. Bagian kuku klip ini sudah selesai. Lalu kita akan memasang per clip di bagian exhaust. Nah, begitu caranya juga sama. Kita simpan, tutup pernya, lalu masukkan kukunya seperti ini. Nah, lalu kita gunakan kembali botol bekas tadi. Nah, ini juga masuk sudah teman-teman. Begitulah cara saya memasang kuku per clip ini. Setelah tadi kita pasang per ya teman-teman, baik yang atas intake-nya sudah terpasang, kemudian yang exhaust-nya sudah terpasang.
Lalu kita tes kembali ya, apakah ini masih mengalami kebocoran atau tidak. Kita selalu gunakan bahan bakar karena sifatnya ini cair. Dia akan ketahuan ya kalau ada rembes atau bocor. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, tidak ada lagi kebocoran. Lalu yang di bagian exhaust juga akan kita tes menggunakan cairan. Nah, di bagian ini pun sudah tidak bocor lagi ya. Oke ya, begitu ya teman-teman. Kenapa ini harus kita bersihkan dan juga kita sekir. Inilah yang menjadi pengaruh pada mesin motor kita, yaitu akan mempengaruhi yang pertama kompresi, yang kedua mempengaruhi pembakaran. Apabila nanti bahan bakar itu masuk nyelonong tanpa diperintah, dia akan menyebabkan asap hitam, lalu tenaga berkurang dan juga susah hidup, tidak bisa lansam ya, begitu efeknya. Jadi ini sudah kita benahi, tinggal kita pasang. Lalu kita akan benahi yang kedua, yaitu yang penyebab asap putih. Oke teman-teman, tadi sudah selesai kita melakukan pemasangan payung klip dan juga per klip. Sudah saya perlihatkan bagaimana cara mudah memasang. Nah, sekarang kita akan memasang bagian chain shaft atau noken as. Agar lebih mudah ya teman-teman, bagian lahar ini kita kasih pelumas. Nah, kasih pelumas begini. Suruh. Nah, chain-shaftnya sudah masuk ya teman-teman, nggak perlu kita pukul, dia pandai masuk sendiri. Oke. Nah, cara menyimpan topnya chain shaft ini ya teman-teman, kita perhatikan dari lubang penutup payung klip. Nah, di situ ada terdapat titik ya. Nah, perhatikan, nah itu ada lubang yang hitam, itu akan saya tunjukkan. Ada yang nampak hitam-hitam berputar itu teman-teman. Nah, itu lubang. Ini saya tunjukkan. Nah, bagian ini. Nah, ini teman-teman cara kita melakukan pengetopan chain shaft. Lubang ini kita simpan di atas, di bagian atas. Nah, artinya ini bagian atas ya, mengikut depan atas head. Nah, itu sudah top artinya chain shaftnya ya teman-teman. Oke. Setelah itu akan kita pasang rocker arm. Kita akan pasang rocker arm atau kita biasa sebut pelatuk. Biasanya terdapat nomor ya, kalau di Honda baik Yamaha atau Suzuki, di rocker armnya ini terdapat nomor kode ya. Ini 92, yang ini juga 92. Nah, artinya ini sama ya teman-teman, boleh kita simpan di intake, boleh juga kita pasang di exhaust. Ini asnya beda ya teman-teman, ada yang pendek, pin rocker armnya tadi ini beda. Nah, kita lihat saja nanti sewaktu pemasangan, kita lihat yang mana lubangnya lebih dalam, artinya menggunakan pin yang panjang. Nah, kalau yang lubangnya kering atau yang lubangnya pendek ya kita gunakan pin yang pendek.
tadi sudah kita pasang bagian pin rocker armnya. Lalu di luar sini juga terdapat pin pengunci as yang tadi. Nah, kita pasang di luar, jangan sampai ketinggalan ya ini ya teman-teman, nanti akan terlepas, membahayakan, juga akan mempengaruhi mesin nanti. Ini fungsinya ada dua, yaitu menahan pin rocker arm dan juga menahan bearing di chainshaf. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini sudah saya pasang pin pengunci lahar, noken as, dan juga pinnya rocker arm tadi. Oke, selesai bagian yang ini teman-teman. Lalu kita akan lanjut. Oke teman-teman, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana cara melakukan pemasangan ring pada seher ini. Seher ini atau piston sudah menggunakan ukuran 50 ya teman-teman. Artinya sudah 1 atau 2 kali melakukan penyekuran. Nah ini saya menggunakan kualitas orisinil. Kita pasang terlebih dahulu bagian ring paling bawah, yaitu ring oli. Nah ini terdapat spring ya tengah-tengah ini. Lalu kita akan tempel begini. Kita tempel, lalu kita putar sambil ditarik begini. Nah ini yang satu ring olinya sudah masuk ya teman-teman. Ring oli ini ada 3, yaitu paling bawah, tengah, dan juga ada satu lagi kita simpan di bagian atas. Oke, sudah masuk. Lalu kita akan pasang ring bagian tengah. Nah bagian bawah tadi sudah ring oli. Yang ini, ring ini fungsinya untuk menyapu ya, menyapu oli yang masuk ke dalam blok. Nah ini fungsinya untuk menyapu ya, untuk membersihkan sisa-sisa oli. Nah di sini terdapat tulisan, ada kelihatan tulisan kecil ini teman-teman. Kita simpan ke bagian atasnya seher. Nah. Oke, yang kedua juga sudah kita pasang. Lalu yang terakhir ini ring kompresi ya teman-teman. Warnanya beda, warna putih, tadi warna hitam, yang tengah warna hitam, yang ring kompresi ini warnanya putih. Juga terdapat tulisan, itu ada tulisan kecil, kita simpan ke bagian atas. Cara masangnya, simpan dulu di paritnya sini, lalu kita putar. Nah oke, masuk sudah. Nah bagaimana cara menyimpan sambungannya ini ya teman-teman. Sambungan pada ring ini jangan sampai kita simpan sejajar. Nanti kalau sejajar, oli dari bak mesin itu akan tembus ke ruang pembakaran. Nah kita simpan jangan sampai sejajar. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Yang penting intinya jangan sejajar ya teman-teman. Nah beginilah cara pemasangan ring pada piston ya teman-teman. Jangan sampai membentang begitu ya.
Caranya kita geser pelan-pelan sedikit karena ini rapuh sekali, bisa patah. Oke teman-teman, kita lanjut untuk memasang sehernya ini pada stang. Jangan lupa dikasih pelumas agar nanti sebelum olinya naik ini sudah terlumasi. Nah, di seher ini terdapat tulisan, ini masih kelihatan setelah saya bersihkan kemarin. Nah, di sini terdapat tulisan in ya teman-teman. Nah, ada kelihatan tulisan in, artinya yang ini bagian atas ya, bagian intake. Nah, yang ini kodenya KPHF. Nah, ini di bagian bawah. Nah, yang penting ada kode in, artinya kita simpan di bagian atas. Nah, artinya seperti ini in ya. Perhatikan dari dekat teman-teman, ini sudah saya pasang sehernya pada stangnya. Jangan sampai lupa memasang pin bagian kloset ya. Nah, ini teman-teman kelihatan ini pinnya kloset seher. Jadi jangan sampai tertinggal. Cara memasang pin ini kita simpan di bagian, kita simpan di coakan, ujung pin ini kita simpan di coakan sini. Nah, nanti setelah itu kita dorong menggunakan alat bantu. Nah, itu sudah masuk ya teman-teman. Ada tadi kedengaran bunyi klik, begitu artinya itu sudah masuk. Oke, setelah itu akan kita lanjut memasang bloknya. Terlebih dahulu bloknya ini kita kasih pelumas agar mudah nanti sehernya masuk ketika kita dorong, dan juga tidak berpengaruh ketika oli mesin itu belum naik. Nanti di awal kita starter, di dalam blok ini sudah terlumasi, begitu ya tujuannya ya teman-teman. Lalu kita juga akan mengganti packing karena packing yang lama di rengkes itu sudah rusak. Nah, ini packing bagian belakang ya. Packing bagian belakang ini pakai kertas ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasang bagian blok. Nah, terlebih dahulu saya akan jelaskan. Di sini saya menggunakan packing baru. Nah, packing bloknya ini baru. Jadi saya tidak menggunakan lem ya teman-teman, karena sifat lem itu hanya membantu apabila packing yang lama ini sudah rusak atau putus. Nah, baru kita menggunakan lem. Nah, jadi ini kita menggunakan packing baru, tidak perlu menggunakan lem lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, cara pemasangan seher ini tadi
memasukkan seher ini dengan cara digoyang-goyang begini sambil ringnya kita tekan. Nah, bloknya kita goyang-goyang seperti ini. Nah, oke, teman-teman, tadi sudah masuk. Nah, di packing yang ini saya juga mengganti dengan packing yang baru. Ini packing lama. Agar teman-teman tidak beresiko ngulang kembali pengerjaan, alangkah baiknya kita menggunakan packing yang baru. Kemudian kita akan memasang head ini tadi teman-teman. Setelah kita perbaiki semuanya, sel klipnya yang menjadi penyebab juga asap putih sudah kita ganti dengan sel klip yang baru. Kemudian payung klip yang bocor sudah kita sekir ulang. Payung klip yang bocor itu yang menyebabkan tadi asap hitam dan juga boros BBM dan juga motor kita tidak bertenaga. Oke teman-teman, di sini juga bagian intake ini juga kita ganti dengan packing yang baru. Nanti kalau ada kebocoran udara dari intake ini akan mengganggu pembakaran ya, begitu teman-teman. Are you ready? Teman, tadi sudah selesai kita melakukan pemasangan blok, head dan juga karbunya sudah terpasang semua. Lalu sekarang kita akan memasang rantai timing. Melakukan pengetopan itu penting ya teman-teman pada motor 4 tak ini. Apabila salah timingnya, motor ini tidak akan hidup dan juga berakibat fatal, bisa nabrak antara payung klip dan juga seher. Jadi ini benar-benar kita perhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kita mulai dari gear rantai keteng ini ya teman-teman, di depan sini. Nah, posisi censapnya, posisi noken asnya ini bebas artinya ini sudah posisi top ya teman-teman. Ini bebas kelihatan itu mutar. Nah, di sini terdapat tanda. Di sini terdapat tanda ya teman-teman. Ini nanti akan kita simpan tanda di gear ini pas berada di sini. Kalau tidak bisa pas, kita akan simpan di bagian atas. Nah, perhatikan teman-teman, kalau tidak bisa pas di tanda ini, kita ambil di bagian atas sedikit. Yang penting jangan ke bawah ya. Kalau ke bawah sini artinya itu salah ya, nanti motornya tidak bisa hidup. Nah, dia disimpan pas di coakan ini atau lewat ke atas ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, lalu di sini di top bagian kruk as, di top bagian cleansap, di sini terdapat lubang ya teman-teman. Ini di sini terdapat lubang. Ini fungsinya untuk mengintip atau melihat tanda.
nanti akan saya simpan di tanda T ya. Magnetnya akan saya simpan di tanda T. Video lo mat konten YouTube. Dah jumpa ke belum channel YouTube ku? Belum. Oh, kau. Itu sih bukan nak ngajari, lebih bagi cerita. Namun aku dah mati we, adalah aku di dalam HP. Kasih lo lah nyebut nama Edi. Nah, kenang-kenangan lu nyayahku dolok we dinya. Ada channel YouTube-mu. Kalau cerita we, itu cerita mun ngomong we orang dan percaya, tapi mun melihat gambar, melihat video orang tetap percaya. Betul. Dia kan kanan para mun kau ngomong aku madakan ayahku dolok di hai mengkel motor tapi si bingung. Nah, tapi mun itu we anakku ngomong we, yo video yo nya. Ayahku motornya. Nah, perhatikan teman-teman di magnet ini sudah saya simpan di top ya. Di situ kelihatan ada huruf T. Akan saya tunjukkan. Kamera agak mendekat. Nah, itu teman-teman ada kelihatan huruf T ya. Cara mengunci baut ini teman-teman, kita tahan mor di bagian magnet. Nah, menggunakan kunci T17. Jangan terlalu kencang nanti putus atau dol ya. Sedang-sedang saja ya teman-teman. Apa alasannya teman-teman pasti bertanya begitu ya. Kenapa tidak boleh disimpan di bawah coakan ini yang tanda ini. Nah, ini kalau kita simpan di bawah sini ya, dia akan kebuka duluan. Nanti payung klip atas akan kebuka duluan sebelum diperintah oleh piston begitu ya. Nanti akan berbeda hasilnya. Jadi kita akan simpan dia di atas, di belakang, di atas. Artinya piston ini sudah mundur, payung klipnya baru kebuka ya, begitu teman-teman ya. Sekarang kita akan setting rocker armnya ya teman-teman. Nah, ini terlalu renggang yang bagian bawah, yang rocker arm atas pun juga terlalu renggang. Ini sudah dalam keadaan posisi top ya, noken as top, kruk asnya juga top. Rocker arm yang bagian bawah ini teman-teman kita agak renggangkan sedikit dibandingkan yang atas. Nanti yang atas agak rapat ya, begitu cara penyetelannya. Nah, kita tahan. Ini ada kunci khusus ya, dijual di pasaran ya teman-teman. Ini nomor 9, kuncinya menggunakan nomor 9. Nah, bagian dalam ini untuk menahan, yang luar mutar. Lalu yang bagian atas begitu juga. Nah, begini teman-teman, kita perhatikan dari dekat. Nah, ini ada goyang kiri kanan. Maju mundur ada sedikit tipis sekali ya. Intinya nyetel rocker arm ini jangan sampai menekan ya, jangan sampai menekan payung klip, nanti payung klipnya kebuka jadi motor itu susah hidup. Kalau ini terlalu kencang motor tidak bisa hidup. Nah, begitu intinya ya teman-teman. Begitu juga bagian bawah. Bagian bawah ini kita setting agak renggang sedikit daripada bagian atas. Nah, ini kelihatan ya teman-teman. Nah, ini bagian bawah, bagian exhaustnya kita setel lebih renggang daripada bagian atas. Oke. Bang, kenal potnya ya nak di AP kan ya? Sok deh iya. Oh, malam
untuk yang melekatkan konten nang tuh itu ya bengkel YouTuber tuh ya bang, bukan bengkel resmi. Tadi sih nak ngonten juga motor nah hidang ya hidup di kek. Lalah juga orang matuliing. Sampai buka saringan, ada yang macam-macam lah. Sekali ku cek minyak bagus. Pertama ku cas aki. Barang start dia mengandalkan starternya lama. Ku cas akinya bagus. Kayak cek minyak di tekanan full pump bagus pancitannya. Kayak ku tes lagi pengapiannya ada, cuma merah, ku ganti busi. Aki lekak dicas, ku kek sekali langsung hidup. Iya, yang lama hakinya kan ke starternya kan kelamaan di kek dan hidup. Nah, jadi turun tinggal 10 lebih nang polnya. Bagian tutup klip atas ini kenapa belum saya tutup teman-teman, ini untuk melihat olinya naik apa tidak nanti ke depan sini ya. Sebelum kita menghidupkan mesin ini teman-teman, terlebih dahulu kita memasukkan oli mesinnya, jangan sampai terlupa. Oke teman-teman, motor Honda Supra X125 ini ukuran olinya yaitu 800 mili. Nah, kenapa saya menggunakan ukuran literan ini? Tadi olinya 1 liter. Jadi saya menggunakan ukuran agar tidak salah ya, teman-teman. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan yang ukuran pas yang dari pabrikan 800 ml ya, teman-teman. Sekarang sebelum kita start mesin motor ini, terlebih dahulu kita cek bagian pengapian. Siapa tahu kemarin ada kendala di bagian pengapian yang juga menyebabkan motor ini susah hidup. Oke, kelihatan teman-teman, ada mengeluarkan percikan api ya dari busi sini ya teman-teman. Jadi syarat motor hidup tadi kan ada 3, yaitu pengapian, kompresi, dan juga BBM. Nah, satu unsur ini sudah terlewati, yaitu pengapian sudah ada. Oke teman-teman, tadi jalur pengapian sudah kita periksa, tidak ada kendala di bagian pengapian. Lalu yang kedua kita akan mengetes jalur minyak ya, jalur bahan bakar. Karena disebabkan motor ini syarat hidup ada 3, yaitu pengapian, BBM, dan juga kompresi. Tadi kompresi dari awal sudah kita benahi, yaitu mengganti ring piston, sekir payung klip, dan juga ganti seal klip. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kompresi. Bagian kompresi tidak mungkin ada kendala karena sudah kita benahi, jadi kita akan mengecek bagian pengapian dan juga bahan bakar. Nah, ini selang yang menuju ke karburator saya cabut. Nah, ini ada satu selang dari keran, akan saya hisap. Ini kalau tidak dihisap tidak keluar ya teman-teman. Nah, ini tidak ada keluar, jadi nanti akan saya hisap apakah mengeluarkan BBM apa tidak. Nah, kelihatan teman-teman, artinya BBM juga sudah ada dari tangki menuju karbu. Tapi kita belum tahu dari karburator ini apakah masuk ke dalam blok atau tidak. Nanti akan kita tutup di bagian atas atau kita cok. Kita tutup di sini ya teman-teman. Sewaktu kita engkol nanti atau double starter. Tapi motor ini tidak ada double starter ya teman-teman. Oke, sekarang kita tes terlebih dahulu. Nah, teman-teman, motor ini sudah mau hidup tapi belum ada lansam.
Intinya mau hidup begitu ya. Nanti akan kita setting. Oke teman-teman, seberapa berhasilnya kita melakukan perbaikan pada motor yang asap putih tadi. Sudah kita perhatikan tadi sewaktu saya start menggunakan engkol kaki. Sewaktu motor ini hidup tidak ada lagi mengeluarkan asap putih. Cuma yang terjadi kendala pada saat ini motor ini tidak mau dilangsamkan teman-teman. Nah, sewaktu kita tutup bagian karburator atas ini dia hidup ya. Sekali saya lepas dia mati. Artinya ini ada gangguan di bagian BBM ya. Nah besok akan kita lanjut, kita benahi di bagian BBM. Tapi tingkat keberhasilan kita, kalau ditanya sudah berhasil apa belum ya, jawabnya pasti sudah berhasil. Nah dikarenakan tadi sudah kita melakukan penggantian ring pada piston yang menjadi penyebab utama asap putih. Nah karena ring yang lama itu sudah haus, jadi oli dari bak mesin ini kedorong masuk ke ruang pembakaran. Nah itu yang menjadi penyebab utama asap putih. Yang kedua tadi juga kita sudah melakukan penggantian seal clip bagian atas, bagian intake. Nah itu yang juga menjadi sumber penyebab asap putih ya. Nah tadi setelah kita start motor ini sudah hidup, tidak ada kelihatan lagi asap putih. Kenapa tidak dipasang knalpotnya? Kebetulan knalpotnya ini putus ya teman-teman. Jadi besok baru kita benahi bagian itu. Oke baiklah teman-teman, saya pikir cukup dulu video saya kali ini. Semoga para pemirsa pelam motor 88 di sana sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.